Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Forage. Kembali lagi dalam sesi podcast kita bersama saya Anisyanu Aprinsia sebagai host hari ini. Halo. Podcast kita hari ini bertema tentang pengalaman kursus komputer di Polkomtek selama 1 tahun. Oke, kita hari ini kedatangan 2 bintang tamu. Jadi, boleh perkenalan diri dulu? Hai semua, perkenalkan saya di sini sebagai bintang tamunya. Perkenalkan, nama saya Cantika Suciwasari dan saya Dana Karyanti. kami di sini sudah kursus selama 1 tahun mengambil program komputer. Halo Cantika, Dea, kalau boleh tahu sekarang kelas berapa ya? Selain kegiatannya sorenya ikut kursus komputer di Polkomtek, kalau paginya sekolah atau bekerja? Sendiri sekarang masih kelas 12 SMA. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Lahat. Ya, kegiatan saya selain di Polkomtek ya pastinya sekolah dan belajar menuju KPR atau lainnya. Kalau buat Dea? Kalau saya selain kursus di Polkomtek, saya baru tamat tahun ini. Saya menuntut kursus lagi, ada aja. Oh iya. Jadi paginya Cantika sama Dea udah ada kegiatan nih ya, terus sorenya langsung lanjut kursus ke komputer di Polkomtek. Kalau boleh tahu apa sih yang mendasari Cantika sama Dea milih kursus komputer dibanding misalnya kursus yang lain? Kalau saya sendiri karena orang kursus di sini tuh worth it gitu kan, terus kursus di sini tuh bagus, pelajarannya juga menarik kan, jadi saya tertarik untuk belajar di sini. Kalau saya sih kan dari pertama saya nggak bisa main komputer gitu, supaya masuk sini supaya bisa main komputer gitu. Sekalian mendasari skill tadi itu biar lebih dalam gitu, mendalami skill komputer. Iya. Kalau boleh cerita nih pengalaman pertamanya waktu kursus komputer di Polkomtek ini gimana? Waktu awal-awal masuk Polkomtek itu belum bisa sama sekali ngetik, bisa sih, cuman kayak kaku, huruf A di mana gitu kan, terus belum tahu apa fungsi komputer yang sebenarnya gitu, apa aja yang di komputer gitu. Oke, terus setelah pengalamannya, pelajaran apa nih yang paling Cantika sama Dea suka nih selama belajar di kursus Polkomtek ini? Kalau saya sendiri, saya suka pelajaran UI UX sama desain grafis. Kalau aku sih paling sukanya ini main Microsoft Office sama desain grafis. Oke, jadi pertama sebelum kursus komputer itu Cantika sama dia nggak terlalu mengenal apa itu komputer ya, belum tahu fitur-fiturnya, cara menggunakannya. Terus setelah kursus di Polkomtek, Cantika sama dia udah mulai suka nih belajar komputer, terus ada materi kesukaan UI UX, Microsoft Office, sama desain grafis ya. Wow, benar-benar ngebantu ternyata kursus komputer itu ya. Terus setelah sharing kegiatan Cantika dan Dea di kursus komputer ini, boleh nggak kasih saran-saran buat teman-teman yang belum ikutan kursus komputer? Terus apa sih yang bikin mereka kayak worth it banget, ini wajib banget kursus di Polkomtek, kursus komputer? Rugi deh kalau nggak kursus komputer saat ini. Karena yang pertama pelajarannya itu ada desain web, yang dimana kita akan mengajari coding. Kan tahu sendiri, zaman sekarang tuh belajar coding tuh susah banget dong. Dengan belajar di Polkomtek, pelajaran yang tidak ada di orang lain tuh ada di sini. Jadi ya menurut saya worth it, bagus, dan pelajarannya juga menarik, tidak membosankan. Guru-gurunya juga ramah, baik, sabar dalam mengajar. Kami tentunya kan kami pasti berulah kan, nggak mungkin nggak berulah. Kayak misalnya tuh nggak ngerti, dia bakal jelasin ulang gitu. Terus di sini juga fasilitasnya bagus, mulai dari meja. Tuh kalau meja robek sedikit aja itu mulai diganti oleh pihak Polkomtek. Terus di sini juga ada AC gitu kan.
Di sini juga disediain jaket khusus untuk 1 tahun. Yang Jadi pastinya- benar-benar nyaman ya. Ya, yang pastinya nggak akan buat kita kedinginan menggigil gitu loh. Walaupun ada AC di ruangannya nih, tapi nggak bakal kedinginan karena dikasih jaket yang super duper bagus ya. Bener. Setelah itu kita belajar juga lewat TV. TV-nya super gede loh. Bahkan kalau kita lihat tuh dari belakang sekali tuh nggak akan kabur gitu, nggak akan kelihatan kayak, oh itu bentuk apa gitu kan. Yang matanya minus nggak ada masalah ini ya Nggak buat ada belajar di dong. Palkomtek. Setelah itu kursinya juga empuk, lumayan ya. Untuk 1 orang itu dapat 1 laptop. Ya, 1 laptop, 1 keyboard. Itu dapat keyboard? Tidak dong. Pakai mouse. Udah laptop. di laptopnya udah ada keyboard. Ya. Wah, jadi benar-benar worth it ya buat kursus komputer di Palkomtek teman-teman. Karena saat ini kursus komputer benar-benar membantu itu, diperlukan itu saat ini. Kita kan di era digital ya, Jadi jadi laptop tuh sangat diperlukan. ya mengetahui tentang komputer, internet itu benar-benar perlu di zaman sekarang ini. Apalagi banyak orang FOMO kan ya. Ya. Biar kita nggak takut ketinggalan apa-apa ini, biar yang suka merasa FOMO, kok nggak tahu ini. Jadi kalian harus belajar ya guys. Apalagi kalau perlu kursusnya kursus di Palkomtek ya. Setelah itu kan sekarang ini zamannya tuh kan udah kayak Mbak bicarakan tadi kan, kerja tuh semuanya tuh rata-rata butuh komputer kan. Kalau kita misalnya kursus komputer di sini, apalagi pakai 1 tahun nih, udah bagus banget kan. Pastinya walaupun kita cari kerja atau nggak kuliah gitu kan, langsung cari kerja itu nggak susah-susah banget gitu kan, karena kita udah punya skill dari awal sekolah, dari awal kursus gitu. Jadi benar-benar ngebantu ya buat kursus komputer di era saat ini Ya, Terus kan bentar lagi Cantika sama dia ini bakal PKL ya, atau magang. Ini Cantika sama dia nggak magang berarti ya? enggak. Kalau nggak magang itu ikut apa? Kita ikut TCS ya. Ya, TCS. Oh, TCS. Apa itu TCS ya? TCS itu kayak kita tuh dibuat apa ya? Kita milih tema, misalnya kita, kalau aku milih desain grafis tuh, berarti kita praktek desain grafis, membuat laporan dan segala macam, tentunya dibimbing oleh guru-guru di sini atau Tutor-tutor yang berpengalaman Ya. tentunya ya. Oh, jadi Cantika sama dia karena kesibukannya ya, Cantika sekolah, terus dia udah ada kursus yang lain juga di tempat lain, jadi kalian ambil program TCS ya. ya. Kalau dia TCS-nya temanya apa? Kalau dia temanya ini marketing. Oh, digital marketing ya. Oh, bulan depan ya Dea dan Cantika mulai TCS-nya ya. Ya. Oke, semoga TCS-nya lancar ya. Berarti kalau udah TCS berarti udah di triwulan terakhir ya. Ya. Kalau di Palkomtek ini ada berapa triwulan ini? Kalau di Palkomtek sendiri untuk paket program 1 tahun komputer ini ada 4 triwulan, dan kita alhamdulillah sudah melewati 3 triwulan. Sekarang sudah di pertengahan triwulan keempat, yang artinya bentar lagi atau bulan 9 nanti kita bakal TCS. Setelah TCS kita laporan, dan laporan kita bakal lulus, tinggal nunggu graduation deh. Ya, sidangnya jauh. Oh, jadi abis TCS bimbingan dan sidang ya. Wah, berarti nggak kerasa ya, udah hampir selesai nih kursus komputer Cantika sama Dea di Palkomtek ini. Buat Cantika dan Dea kan karena udah lama kan di Palkomtek, udah hampir 1 tahun, terus programnya udah hampir selesai. Ada nggak sih saran atau pesan-pesan buat adik-adik atau teman-teman kita yang saat ini nonton terus berminat banget nih buat kursus di Palkomtek, terutama programnya Cantika sama Dea ya, yang program 1 tahun profesional. Itu ada nggak pesan-pesan boleh disampaikan? Kesan dan pesannya, sebelum terlambat, apa salahnya sih kursus Palkomtek, kursus komputer ataupun bahasa Inggris? Untuk saya sendiri, saya sudah terlambat untuk masuk ke kursus komputer ini karena
waktunya tuh terlalu mepet kan, lagi sibuk-sibuknya kelas 12 gitu kan, tiba-tiba harus kursus, jadi kayak waktu tuh mepet. Jadi untuk kalian yang memang benar-benar masih kelas SMP atau kelas 8, 7, 9, komputer itu benar-benar diperluin loh guys, jangan dianggap sepele gitu kan. Bener banget nih, apalagi misalnya kalau SMA tuh banyak tugas yang bikin PowerPoint buat tugas ini mandiri atau juga tugas kelompok, disuruh bikin PPT ya. Terus tuh juga misalnya ada organisasi jadi seksi bidang marketing, promosi ya, bikin desain itu. Ya intinya kalau di Palkomtek itu ilmunya juga nggak bakal sia-sia. Ya. Jadi kayak kita belajar Microsoft Word itu bakal ada nanti kita belajarnya di sekolah gitu kan. Jadi kalau orang nanya kamu bisa nggak buat ini kita bisa gitu kan. Jadi nggak kayak orang bilang tuh, kita ditanya tuh misalnya kan, ditanya tugas kamu buat ini, kita nggak tahu tuh karena kita belum mengenal laptop tadi kan. Jadi nilai kita sedikit berkurang mungkin ya, tapi karena kita udah tahu, wah pasti dapat nilai plus dari guru-guru nih. Terus cantik kak, desain PPT-nya bisa paling bagus satu kelas, paling wow. Itu karena udah belajar di Palkomtek pastinya. Ya nilainya juga auto bagus dong. Iya. Kalau misalnya kita yang maju duluan gitu kan. Kan sekarang ini banyak presentasi ataupun buat makalah, itu kan butuh kayak makalah Microsoft Word dong. PowerPoint juga dibutuhin buat PPT. Kita pokoknya komputer itu butuh, walaupun bukan untuk kerja tapi untuk sekolah tuh juga butuh gitu kan, bukan sekedar untuk kerja masa depan. Jadi komputer itu bukan cuma diperlui waktu kerja ternyata waktu sekolah juga sangat-sangat diperlui buat bantu kita ngerjain tugas. Terus ada nggak rencana Cantika sama Dea setelah kursus komputer ini gimana ke depannya? Kalau saya sendiri rencananya baru rencana nih, saya akan mendaftar kembali di Palkomtek karena kan sudah tahu Palkomtek itu tempat kursus yang bagus juga worth it kan. Jadi saya akan mendaftar kembali di Palkomtek namun di bidang bahasa Inggris, tidak di komputer. Untuk Dea rencana kedepannya apa nih? Kalau boleh di-spill sama kita ini. Kalau saya sendiri sih untuk kedepannya belum ada rencana untuk main lagi. Saya masih belajar lagi. Oke, apapun itu rencana kedepannya semoga lancar selalu ya. Amin. Tadi udah juga kan diceritain oleh Cantika sama Dea kalau kursus ini semenyenangkan itu, fasilitasnya lengkap, semua halnya juga mendukung kayak laptop, TV, guru-guru yang profesional. Jadi terima kasih sama Dea dan Cantika telah berbagi pengalamannya selama kursus 1 tahun komputer di Palkomtek, udah sharing pengalamannya sama kita, menambah wawasan buat kita, pengetahuan baru. Makasih juga tips dan triknya ya Cantika dan Dea. Semoga lancar rencana kedepannya buat Cantika dan Dea. Amin. TCS. TCS. Oh ya, TCS-nya juga lancar, bimbingannya lancar sampai graduation, sampai seremoni semuanya lancar ya. Amin. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Jadi ya guys, beneran ternyata kursus komputer itu benar-benar diperlukan saat ini. Jadi buat teman-teman yang belum ada niatan kursus komputer, boleh dong dipertimbangkan buat kursus komputer di Palkomtek, terutama di Palkomtek ya teman-teman, apalagi teman-teman yang ada di wilayah Lahat. Boleh banget datang ke Palkomtek Lahat. Pesan terakhir dari saya sebagai host bahwa pendidikan itu penting, bukan hanya pendidikan belajar komputer, pendidikan yang lainnya juga penting karena nggak ada sia-sia dalam belajar itu. Berhubung kita masih muda, kejar apa yang kita mau, belajar sebanyak-banyaknya, investasi dari leher ke atas. Maksudnya itu ini perbanyak ilmu kita ya guys ya. Berhubung kita masih muda, jadi apa yang ingin kita capai kita kejar. Pendidikan itu yang paling penting. Investasi terbaik ke diri kita itu sendiri adalah dengan pendidikan. Pengetahuan yang kita dapat itu nggak ada sia-sianya. Oke guys, terima kasih telah menonton podcast hari ini. Jangan bosan-bosan ya guys buat pantengin terus channel Forage karena bakal ada episode-episode menarik ke depannya.
Oke guys, terima kasih udah nonton podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, Subscribe, share, and komen bawah ini. jangan bosen-bosen ya nonton di YouTube 4HA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga bermanfaat ya guys.